Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Untuk hari ini ketemu lagi dengan saya Surya Aditama di Public Speaking Corner. Hari ini spesial banget. Kenapa? Karena judul yang kita obrolin saat ini tentang literasi digital meningkatkan wawasan kebangsaan. Tapi nggak sendiri ya kali ini. Seperti biasanya, Kak Surya nggak sendirian, bakal ditemenin sama Kak Rija. Siapa sih itu Kak Rija? Ternyata Kak Rija ini seorang konten kreator, bukan hanya konten kreator juga, ternyata dia juga pun seorang jurnalis ternama. Oke, sambil menunggu, kita undang Kak Rija, bagaimana nantinya yang akan kita obrolin nih mengenai topik kita kali ini. Kenapa begitu pentingnya literasi digital pada saat kali ini? Oke, mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin lagi santai, yang sedang ngopi atau sedang rehat di weekendnya, liburan bersama keluarga, boleh ya sambil tongkrongin nonton di Public Speaking Corner. Pastinya akan menemani hari-hari kalian dengan topik-topik yang hit, maksudnya trending, topik viral, semuanya akan terangkum di sini hanya di Public Speaking Corner. Oke. Untuk yang belum bergabung, boleh bergabung dengan saya, Kak Surya, dengan Kak Rija pastinya. Sambil menunggu teman-teman yang akan bergabung, saya akan undang Kak Rija. Apakah Kak Rija sudah bisa bergabung? Nah, oke, alhamdulillah. Kak Rija sekarang sudah bisa bergabung. Untuk teman-teman semuanya, sobat-sobat Public Speaking Corner, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menambah wawasan sumber daya kita, memberdaya semuanya, bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman sobat-sobat sekalian. Kenapa kita harus bisa menggunakan literasi digital, atau yang pasti yang diutamakan adalah teknologi saat ini, apakah mempengaruhi daya pikir kita, daya cipta, kemudian tingkat produktivitas kita, dan seberapa efektifnya nantinya. Oke, bersama Kak Rija, mari kita dengarkan, kita simak obrolan dari kami berdua. Pastinya stay tune ya. Nah, sambil menunggu Kak Rija bergabung, untuk sahabat-sahabat Public Speaking Corner, kenapa saat-saat ini mungkin merasa dari diri kita bahwasannya info-info yang beredar, kemudian berita-berita yang beredar terkadang tidak sesuai dengan fakta, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kita ingin menggunakan media ini sesuai dengan harapan kita, yang bisa memberdaya kita, yang bisa membuat diri kita lebih pintar, lebih bisa berwawasan. Karena nantinya ke depan, jangka panjang, mempengaruhi cara berpikir kita untuk bisa menelaah informasi yang masuk, informasi yang kita terima, kemudian informasi yang kita terapkan untuk bisa dibagikan kepada sobat-sobat semuanya di sekitar kita. Tidak hanya sobat-sobat di sekitar kita, yang pastinya semuanya itu akan membawa dampak diri kita dan di sekitar kita. Nah, ini Kak Rija sudah bergabung nih. Oke, untuk sobat-sobat Public Speaking Corner, kita simak nih ya, kita dengarkan mungkin seperti apa sih literasi digital saat ini itu seperti apa. Karena pada dasarnya orang kebanyakan mungkin bisa menggunakan, bisa membaca, bisa menelaah, tapi kita tidak tahu fakta dari informasi yang diberikan dalam dunia teknologi, kemudian apalagi terutama gadget yang kita pegang. Nah, semuanya akan dikupas oleh Kak Rija seperti apa nih? Apakah akan meningkatkan wawasan kita, wawasan dalam berpikir, wawasan dalam produktivitas, wawasan dalam meningkatkan karir, atau bagaimana? Nah, kita simak ya. Oke, dari Kak Rija sudah bergabung, kita undang Kak Rija, mudah-mudahan bisa menambah daya cipta kita, membuat karya yang fantastis, yang spektakuler. Benar kan Kak Rija? Oke, sebelumnya untuk sobat-sobat Public Speaking Corner yang ingin menyiapkan snack, makanan ringan di akhir pekannya yang lagi liburan, boleh kalau kata gereja boleh
menyiapkan secangkir kopi, secangkir teh, atau snack yang lainnya untuk menemani hari-hari kita saat ini, terutama untuk weekend kali ini. Karena weekend kali ini nggak hanya kalian, mungkin yang lagi sendiri atau di tempat kerja, boleh yang ingin bergabung, nonton obrolan kita berdua, nggak usah ribet-ribet, tinggal tongkrongin, stay tune. Apa yang akan disampaikan oleh Kak Reza pastinya bermanfaat. Bener kan, Kak Reza? Oke, coba saya undang Kak Reza terlebih dahulu. Halo, halo Bang. Halo Lagi di Mas mana Surya. ini? Halo, lagi sibuk kah ini? Lagi sibuk Iya, kah? iya Mas, ini lagi persiapan mau podcast. Oh, ngomong-ngomong mau podcast di mana ini? Di daerah mana? Apakah lagi di atas angin, di atas langit atau gimana? Nanti itu untuk kegiatannya di atas angin yang kita sebar, tapi kegiatannya apa namanya eh, untuk informasi dan edukasi bagi masyarakat banyak lah tentang informasi bagaimana sih kita memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana informasi sekaligus juga sebagai sarana edukasi. Wah, luar biasa sekali ini. Pastinya ini jadi kita sama-sama disibukkan untuk terus produktif, Kak Reza ya. Tapi ternyata Betul. emang, tapi salut saya kalau untuk spesial tidak hanya sebagai podcaster, ya kan? Tapi kan Kak Reza ini kan sibuk juga sebagai jurnalis ya. Iya betul, Bro. Nah, oke. Mungkin suara saya terdengar jelas nggak ini, Kak? Sangat jelas. Aku sambil jalan nggak Sangat apa-apa ya? jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kopinya tuh tumpah nggak kopinya? Kopinya udah jalan sendiri. Oke, jadi ini menuju ke lokasi mana ini, Kak Reza? Ini lagi rencana persiapan mau ikut apa namanya podcast dengan Ketua Karang Oh, Taruna Kabupaten Banyuasin. Dia juga sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari fraksi salah satu partai politik oh. yang bertugas di Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuasin. Iya, jadi ganggu nih jadi ceritanya ya. Iya betul. Jadi salam hormat dulu nih sama Mas Surya udah ngasih Iya. kesempatan buat kita gabung di sini sama teman-teman sahabatnya public speaker yang udah ngasih kesempatan juga buat kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, bagaimana memanfaatkan media sosial agar bisa berjalan di Oh koridor iya. yang baik dan benar. Oke, jadi apakah masih ada waktu Kak untuk kita ngobrol sedikit gitu? Bisa bro, bisa. Oh, bisa ya. Karena Tapi bisa. mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya Kak Reza. Karena sepertinya kalau saya lihat kayaknya padat nih jadwal podcast nih dengan Aduh. petinggi-petinggi Sumatera Selatan. Alhamdulillah Mas Surya, sebenarnya Iya, petinggi-petinggi Sumatera Selatan itu adalah sebuah amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. iya, Namun kita bisa mengambil hikmahnya, inspirasi dari edukasi dari hasil obrolan yang kita diskusikan sama mereka itu adalah menjadi motivasi bahwa ke depan iya. kita juga bisa seperti mereka dan menjadi apa sih yang mereka lakukan seperti sekarang ini. Intinya bagaimana kita itu bisa bermanfaat bagi orang banyak dengan memaksimalkan apa yang ada pada diri kita kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya benar kan Kak Riza ini kan seorang podcaster juga jurnalis. Apakah selain untuk mengambil informasi dari mereka, apakah bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya bahwasannya kita harus bisa nih sebagai seperti beliau, seperti saat ini yang sedang dia kerjakan gitu kan. Karena kalau dilihat dari sebuah forum yang disampaikan oleh Kak Riza kan semuanya bertopik, bertemakan mengenai dunia sosial, dunia negara. Benar kan Kak ya? Nah, apakah itu bisa Iya betul. menjadikan contoh untuk diri kita? Bahwasannya menjadi seorang ternama, seseorang yang menjadi viral dalam dunia, gak hanya dalam dunia politik, tapi dunia sosial, bahkan dunia hukum. Ya kan? Karena kan kalian biasanya hukum nih kan? Ya kan? Jadi apakah semuanya ini Ya, akan berdampak kepada kita? Semuanya yang apa yang disampaikan dari para petinggi tersebut bisa tidak hanya memotivasi tapi apakah bisa menjadikan contoh ke depannya bahwasannya kita juga bisa loh seperti mereka bahwasannya kita bisa mengambil tips-tips kiat-kiat yang mereka lakukan pada saat ini.
Nah, apakah Iya, seperti itu, Kak Reza? iya betul nih bro. Jadi sebenarnya kita bertemu sama siapapun orang, ya kan, dimanapun kita, itu adalah sebagai salah satu sarana agar kita itu bisa lebih menambah ilmu, memperluas wawasan. Selain itu juga kita bisa menambah silaturahmi, ya kan, dengan mereka. Iya, Banyak sekali ilmu dan pengalaman dari mereka itu yang bisa kita lihat dan bisa kita implementasikan nah, kepada kehidupan kita sehari-hari. Karena gini loh, menjadi orang yang sukses itu ternyata tidak hanya dari diri kita sendiri. Kita perlu banyak iya, belajar, kita perlu banyak guru. Jadi intinya adalah setiap tempat yang kamu temui itu adalah sebuah sekolah, setiap orang yang kamu oh, temui itu adalah seorang guru. Jadi kita bisa mengambil makna bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan diri kita itu biar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ilmu-ilmu yang kita ambil, ilmu-ilmu yang kita dapat dari teman-teman diskusi kita, seperti kita hari ini, saya banyak belajar iya dari Mas betul, Surya, ya kan, bahwa dalam dalam bermedia sosial ini kan hal-hal positif yang kita lakukan itu adalah dengan cara betul, bagaimana kita mendiskusikannya itu biar bisa bermanfaat bagi orang banyak. betul, betul, betul. Nah, kayak Nah, gitu. karena Jadi kan media sosial saat ini kan sangat perkembangan itu luar biasa banget, Kak Reza. Bahkan Indonesia ini masuk dalam peringkat ketiga penggunaan Instagram, ya kan? wih, Dari seluruh mantep. dunia. Nah, jadi bagaimana Betul. caranya kita tidak hanya bisa menggunakan, tapi bisa menelaah, membuatnya, memakainya secara positif. Nah, kalau menurut Kak Reza sendiri nih, teknologi saat ini seperti apa, Kak? Terutama literasi digital. Nah, bahwasanya kan kita banyak nih baca-baca dari, terutama kebanyakan semua tergantikan oleh handphone, gadget. Bahkan buku-buku yang ada di perpustakaan itu seperti terabaikan gitu. Ya kan, seperti dikacangin. Nah, itu kalau menurut pandangan Kak Reza itu seperti apa kalau arti dari literasi digital saat ini itu seperti apa? Jadi gini loh, sebenarnya perpustakaan itu bukan dikacangin, tapi lebih pada kita digitalisasi, ya kan? Bisa Iya, nih buku-buku perpustakaan itu sudah beralih ke PDF, dan PDF itu udah bisa iya, masuk ke jaringan internet. Tinggal memang iya, literasi digital ini bagaimana sih upaya kita agar mereka itu tertarik membaca iya. melalui internet gitu kan. Kalau selama ini mereka datang ke perpustakaan, mereka datang ke tempat-tempat apa namanya buku, apa tempat-tempat toko buku. Nah, sekarang ini bagaimana agar teman-teman itu bisa datang ke, yuk Susana dulu. Bagaimana kalau kita itu bisa menarik mereka agar mereka tertarik di apa namanya platform-platform digital seperti yang kita lakukan pada hari ini. Seperti misalnya Mm-mm. dia berkunjung ke Instagram Public Speaker punyanya Mas Surya gitu kan. Bisa juga Iya, mereka berkunjung ke YouTube punyanya Riza Falevi gitu kan. iya. Iya, tinggal bagaimana bahwa kita bisa menarik perhatian mereka menjadikan Mm. platform digital ini sebagai sarana informasi, sebagai sarana edukasi bagi mereka biar bisa menambah ilmu dan wawasan. Bagaimana mereka itu bisa Oh, merasakan manfaat dari media sosial ini dengan hal-hal iya. yang positif. Oke, jadi Mm-mm. sebenarnya efektif atau tidaknya itu tergantung pengguna, Kak ya. Jadi apakah efektivitasnya itu bisa dihitung dengan angka, misalkan skala dari 1 sampai dengan 10 penggunaan saat ini nih, Kak. Bahwasanya kan penggunaan sosial media itu kan lebih pesat, lebih tinggi nih penggunaannya oleh manusia yang ada di seluruh negara, terutama Indonesia nih penggunaan Facebook dan Instagram itu masuk dalam peringkat ketiga. Nah, sedangkan kalau Ya, Twitter sudah agak menurun. Nah, apakah tingkat efektivitas itu bisa dinilai dari diri kita sendiri nih, Kak? Kalau menurut Kak Reza itu oke. bagaimana? Kalau menurutku gini loh, itulah kenapa di tema kita adalah pentingnya literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Ya Nah, kan? Dalam iya, artian ini apa? Dalam artian ini apa? Kita misalnya di sini ada Mas Surya sama saya. Kita mengerti bahwa wawasan kebangsaan itu kita mulai sebarkan melalui diri kita pribadi yang sudah mengetahui bagaimana sih cara kita mensosialisasikan wawasan kebangsaan. Misalnya kita di Indonesia ini memiliki keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, iya. memiliki Hah? Di mobil. Kok ya? Sebentar ya. Jadi di Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. Nah, sehingga kita itu memang harus bisa apa namanya menyatukan keberagaman yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang Iya. lainnya, iya kan. Nah, disinilah kenapa kita melihat peran pentingnya kita sebagai masyarakat yang memiliki etika beradab dan berbudaya, di mana kita memang bisa sama-sama apa yang tidak diketahui sama orang lain misalnya
kita memiliki sebuah adat dan kebudayaan yang berbeda. Misalnya di Sumatera Selatan memiliki sebuah adat kebudayaan, misalnya tari tanggai, tari Geni Iya, Sriwijaya, betul. ya Geni kan? Sriwijaya Memiliki itu bagus makan, itu. ya. Jadi memiliki keanekaragaman kebudayaan dan kuliner, seperti misalnya dari Palembang kita ada pempek. Nah, bagaimana sih kita bisa memaksimalkan keberagaman budaya, kuliner, adat istiadat yang ada di setiap daerah itu agar bisa terliterasi ke masyarakat secara umum. Peran literasi digital itu adalah apa? Kita yang memiliki dan mengetahui bagaimana mengelola media sosial menjadi hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa kita bagikan kepada orang-orang yang tidak tahu. Misalnya kita dalam membuat sebuah video audio visual, itu adalah sebuah sarana literasi digital yang bisa kita lakukan dalam hal yang positif. Kita menyebarluaskan audio visual video, misalnya tentang Iya. sebuah tarian dari adat, misalnya Oku Timur, Lahat, Pagar Alam, Banyu Asin, yang tadinya masyarakat tidak tahu bahwa oh ternyata ini kebudayaan tari dari adat daerah tersebut. Nah, dengan kita meliterasi melalui audio visual, kita sebarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menjadi tahu oh ternyata itu. Nah, ini adalah sebuah dampak positif dari kemajuan digitalisasi. Iya. Iya kan? Dampak positif yang kita bisa sebarkan dan kita bisa tanamkan kepada anak-anak bangsa, bagaimana kita mengelola media sosial ini agar bisa bermanfaat positif. Sehingga apa yang Betul. mereka dapat adalah informasi, ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman-pengalaman baru yang tidak mereka temukan di dunia nyata. Melalui dunia digital ini, mereka bisa banyak belajar, mereka bisa banyak tahu, mereka bisa lebih mengerti bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar, tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjerat dalam undang-undang IT. Nah, kayak gitu. Wah, good job sekali ya. Jadi semuanya jadi arti kata Bhinneka Tunggal Ika itu bisa terintegrasi atas dasar digitalisasi saat ini, kayak perkembangan saat ini bisa membuat kita menjadi satu berpadu, menjadi satu kesatuan. Bahwasannya Bhinneka Tunggal itu bisa digunakan menggunakan penggunaan teknologi ini sangat efektif, bahwasanya untuk menyatukan dan memberikan wawasan seluruhnya kepada masyarakat, bahwasanya ya wawasan itu tidak hanya dari buku secara manual, tapi juga bisa kita dari PDF seperti itu, kayak. Nah, tapi mungkin kalau saya boleh penasaran, Kak Reza, terinspirasi dari apa nih, bahwa Kak Reza bisa membuka sebuah forum podcast dan bisa membuat forum yang membicarakan topik mengenai dunia sosial, politik. Nah, itu dari mana nih, Kak, inspirasinya? Apakah sebelumnya sudah mempunyai seorang yang bisa mendorong motivasi Kak Reza atau bagaimana ini? Kalau melihat dari tokoh-tokoh nasional sih, sekarang ini kan sudah banyak tuh podcaster-podcaster Indonesia yang memang memiliki ciri khas tersendiri. Ada Om Deddy, ada Andre Taulani, ada juga Bang Refli Harun, terus dan lain sebagainya banyak. Nah, tapi di sini saya berlatar belakang sebagai seorang jurnalis, penulis. Nah, tetapi saya tidak hanya ingin membagikan ilmu dan pengetahuan saya itu selalu melalui tulisan yang saya buat. Tapi bagaimana kita memberikan ilmu pengetahuan yang saya punya itu dengan mendiskusikannya. Apa yang yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Nah, jadi itulah kenapa saya pengen membuat podcast yang mendatangkan narasumber dari beragam orang, gitu kan? Beragam jadi, budaya. Kita beragam budaya, beragam latar belakang. Nah, di situ juga sekaligus menambah ilmu pengetahuan saya, menambah wawasan saya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang di kalangan politik, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat di kalangan budaya, ya kan, kalangan ekonomi, sosial, kesehatan. Itu juga menjadi salah satu ilmu pengetahuan bagi saya. Dan kiat-kiat kita berkomunikasi sama mereka itu seperti apa sih? Nah, dengan kita ngobrol hal-hal yang kayak gini kita lakukan sama Mas Suri ya, bahwa intinya adalah sebagai makhluk sosial itu kita harus menerapkan ilmu padi. Semakin kita tumbuh menguning, semakin kita semakin berisi, semakin menunduk. Kita nggak boleh melihat bahwa ketika kamu berada di atas gunung yang tinggi, kamu melihat ke bawah itu orang itu kecil. Begitu juga sebaliknya, orang melihat kamu dari bawah ke atas itu juga akan terlihat kecil. Betul. Setuju. Tapi sebentar, Kak, setuju nggak dengan pernyataan berikut ini kalau menurut Kak Reza, bahwasannya kan informasi-informasi saat ini yang disebarkan melalui media sosial, disebarkan dengan internet, mungkin dari kita
bahwasanya percaya-percaya saja karena fakta dan realita itu terkadang banyak yang nggak sesuai persentasenya, jadi nggak seimbang. Tapi kalau menurut Kak Ija, setuju nggak bahwasanya apa yang disebarkan saat ini melalui digitalisasi itu fakta dan realita itu kadang sudah nggak seimbang. Itu bagaimana? Setuju nggak kalau untuk dari Kak Reza sendiri itu? Eh, pada hakikatnya setuju, tapi itulah kenapa peran penting kita sebagai masyarakat harus Iya. cakap digital. Program pemerintah Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Kominfo itu ada literasi digital yang saat ini sudah merambah ke seluruh Indonesia, di mana masyarakatnya itu memang harus cakap digital, mengerti bisa menyaring informasi-informasi yang masuk, benar-benar harus diteliti kebenarannya. Jangan sampai informasi yang diterima itu adalah berita-berita yang hoak, berita-berita yang tidak benar, dan berita-berita yang menimbulkan Iya. kesesatan dan perpecahan antara satu sama lainnya, kayak gitu. Intinya kita harus banyak belajar membaca di media sosial itu, melihat yang baik dan benernya kayak gitu. Dalam setiap hari berarti ini Kak Reza ini banyak jadwalnya. Apakah sudah terjadwal dari hari-hari sebelumnya Kak untuk menemui seseorang yang akan kita wawancarai seperti itu? Sudah ada jadwal tersendiri Kak Reza ya? Oke, untuk sobat-sobat semuanya, sinyal yang ada di Kak Reza mungkin atau nggak tahu ataukah sinyal saya atau Kak Reza mungkin agak sedikit berputar-putar. Oke, tadi gimana Kak? Kedengeran suara saya Kak? Putus-putus. Jadi apakah berarti sudah terjadwal nih semuanya dalam satu hari siapa-siapa yang akan diwawancarai? Ya, seperti itu Kak ya? Ya, kita sudah terbiasa untuk merondon agenda kegiatan apa yang harus kita lakukan hari ini dan apa yang harus kita lakukan besok. Oh, apakah ini suatu komunitas Kak Reza? Komunitas dari jurnalis atau memang individu dari Kak Reza sendiri untuk membuka forum dalam diskusi yang sedang Kak Reza lakukan saat ini? Oke, jadi seperti itu. Bagaimana mungkin Kak? Apakah bisa terdengar suara saya? Jadi bahwasannya apa yang disampaikan oleh Kak Riza itu proses dan peningkatan perkembangan dunia, perkembangan teknologi, bukan oke, bagaimana Kak Riza kedengaran ya? Oke. Nah, jadi bagaimana nih Kak kalau menurut Kak Riza cara untuk meningkatkan daya pikir kita bahwasanya literasi digital saat ini kan merambah mengembang secara pesat. Apakah Kak Riza punya tips cara meningkatkan skill kita dalam penggunaan literasi digital ini supaya wawasan kita ini tidak hanya sesuai Bhinneka Tunggal Ika tapi bisa menyeluruh, bisa terintegrasi dalam bidang-bidang apapun. Ya, Untuk dalam jangka meningkatkan untuk jangka panjang nih Kak. Iya. Ya, jadi untuk literasi digital itu peran penting kita semua sebagai masyarakat yang sadar digital dan cakap digital. Bagaimana sih kita bisa menarik perhatian masyarakat agar masyarakat itu ikut serta dalam memanfaatkan digitalisasi di industri 4.0 ini menjadi salah satu tempat yang benar-benar bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bisa bagi orang banyak. Misalnya sekarang ini kan seperti marketplace. Bagaimana sih merubah dari kegiatan-kegiatan yang dulunya offline sekarang menjadi online? Nah, itu tentunya juga perlu pembelajaran-pembelajaran yang memang tidak instan, perlu kesabaran, perlu ketekunan, dan perlu keseriusan agar apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Oke. Ya, oke. Betul sekali. Jadi saat ini nih, apakah Kak Reza punya sesuatu hal yang berguna untuk diri sendiri? Bahwasannya untuk jangka panjang, selain sebagai jurnalis, kemudian yang mewawancarai seorang, kemudian jangka panjang nih program Kak Reza ini apakah ada perkembangan yang lebih meningkat? Apakah mungkin punya sesuatu yang menggebrak gitu ya?
menggebrak dengan tujuan yang ini luar biasa gitu. Mungkin seperti Deddy Corbuzier, jadi atau seperti membuka forum di sebuah pertelevisian ke depannya nih Kak. Agendanya ada arah ke sana memang, tapi kita lagi membentuk sebuah tim-tim kajian sehingga apa yang kita diskusikan itu memang ada dasar dan memang ada bukti-buktinya, sehingga apa yang kita diskusikan itu bukan menjadi sebuah opini publik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tim kajian itu dibuat sebagai salah satu penguat dan sebagai salah satu sebagai salah satu identitas kita bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan real data-data yang kita dapatkan dari lapangan kayak gitu. Oh iya, benar. Tapi nggak lelah Kak ya, bahwasannya kita harus mengejar suatu berita dan menjadi suatu skrip, kemudian kita laporkan ke pusat, itu nggak lelah Kak ya, bahwasannya berita itu kan dari mana saja kita kumpulkan sesuai dengan realita di lapangan yang ada. Tapi apakah ada kesulitan nih Kak untuk mengumpulkan sebuah berita yang benar-benar sesuai realita dan di mana harus menyajikan dalam sebuah data yang valid begitu? Apakah ada kelelahan tersendiri nggak Kak? Sepertinya saya harus setak bahwasannya data yang saya kumpulkan ini tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, kemudian mempengaruhi lah daya pikir kita bahwasannya apa yang sudah kita lakukan ini tidak sesuai dengan harapan kita, karena banyak penunjang-penunjang ataupun faktor-faktor, bisakah itu meningkat ataupun menurun. Nah, ada rasa kelelahan tersendiri Kak untuk terus bertahan atau terus lanjut nih ke depannya program yang Kak Reza buat? Setiap pekerjaan itu pasti memiliki tantangan tersendiri, dan tantangan tersendiri itu mau tidak mau harus kita lewati. Bagaimana kita melewatinya? Dengan belajar mengerti apa yang kita lakukan. Jadi intinya kita itu adalah mencintai, menyukai apa yang kita kerjakan sehingga kita tidak terasa bahwa yang kita kerjakan itu hal-hal yang sulit dan memang nggak bisa kita nggak bisa kita lakukan. Nah, jadi lakukanlah pekerjaan itu dengan tulus. Insya Allah, apabila memang pekerjaan itu sudah kamu lakukan dengan tulus, apapun itu hasilnya insya Allah pasti akan menjadi hal-hal yang positif untuk kamu sendiri dan orang banyak. Oke, jadi ini pekerjaan yang Kak Reza lakukan ini bahasanya sesuai dengan harapan, keinginan, dan passion juga ya. Tapi kalau menurut pandangan Kak Reza ini, passionnya Kak Reza seperti apa gitu? Apakah dulu punya pengalaman bahwasanya saya bisa mewawancari orang atau udah punya skill khusus nih? Bisa mewawancarai orang dalam, terutama petinggi-petinggi, kemudian orang-orang yang penting gitu kan. Karena apakah sebenarnya sudah punya skill seperti ini? Kok saya bisa sampai ke titik ini ya? Padahal kan saya belum bisa, padahal saya punya rasa grogi, kemudian takut untuk mewawancarai seorang. Apakah sebelumnya sudah punya bekal khusus pada saat kita beranjak dewasa atau kapan? Atau memang sudah diniatkan dari awal semenjak di perkuliahan atau apa gitu? Oke. Jadi aku rasa ini closing statement ya. Nanti satu lagi. Enggak, sebenarnya aku sebenarnya ini asik nih ngobrol sama karena memang waktunya kita yang sempit dan memang lagi berbatasan terbatas, sama. ya. Iya, betul gitu kan. Makanya kayak gitu. Jadi sebenarnya pengen ngobrol panjang lebar karena ngobrol sama Mas Surya ini asik, apalagi dengan teman-teman dari public speaker yang ada di jaringan Instagramnya kita. Betul. Gitu kan Mas Surya. Ini sebenarnya kita pengen berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Latar belakang kita itu sebenarnya adalah yang pertama itu kita harus punya nyali, berani. Ya kan? Yang pertama itu kita harus berani, nyali. Yang kedua itu kita harus memang menguasai sebuah materi. Nah, yang ketiga itu adalah kita harus memiliki wawasan. Nah, ada tiga hal ini dulu yang bisa kita dan yang terakhir itu adalah kita harus bisa seperti yang dilakukan hari ini adalah sebagai bagaimana kita berkomunikasi melalui public speaking. Percuma dong kita memiliki tiga wawasan, tapi tadi yang keempatnya public speakingnya kita nggak bisa menguasai. Tentunya itu berpengaruh juga dari apa penyampaian yang kita sampaikan terhadap orang banyak dan mempengaruhi makna dari maksud dan tujuan yang kita lakukan. Jadi kayak tidak lupa juga prakteknya Kak Reza ya. Tidak lupa juga prakteknya ya. Oke, sebentar Kak, untuk motivasi hari ini apa nih dari Kak Reza sendiri sebagai seorang jurnalis dan podcaster untuk sahabat-sahabat Public Speaking Corner nih sebelum kita menutup acara? Intinya terus belajar,
semangat terus. Kalau kamu jatuh, kamu harus berdiri, berjalan dan berlari. Raihlah cita-citamu itu. Kayak gitu aja kayaknya. Luar biasa lah. Oke, terima kasih Kak Reza. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Semoga hari ini apapun dilakukan oleh Kak Reza bisa bermanfaat, bisa lancar semuanya, bisa berguna untuk sobat Public Speaking Corner. Oke, terima kasih banyak Kak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan waktu. Maafkan jikalau ada kata-kata yang salah dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Begitu Kak Reza ya. Karena sepertinya Kak Reza ini benar-benar ingin langsung ke tempat forum dan sudah mempersiapkan segalanya. Untuk sobat-sobat semuanya, itu tadi bahwasannya apa yang disampaikan oleh Kak Reza, semua tergantung apa yang kita miliki, apa yang kita gunakan dari diri kita. Tingkat efektivitas itu ada pada diri kita. Nah, apakah itu bermanfaat atau tidak, tergantung dari kita. Skala yang kita buat, itu skala yang ada pada diri kita, mampu memanage, mampu mengelola apa yang kita punya. Oke, Kak Reza, terima kasih untuk hari ini. Maaf sekali sudah mengganggu waktu Kak Reza, semoga bermanfaat. Boleh dilanjut aktivitasnya Kak Reza. Salam untuk semuanya, salam saya untuk keluarga yang ada di rumah, salam untuk teman-teman, sobat-sobat pada hari ini. Semoga sukses, good luck. Oke, untuk teman-teman itu tadi agak sedikit gangguan di Sumatera Selatan, Kak Reza. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Kak Cidung, ada Kak Dendi Prayoga, ada siapa lagi? Ada Kak Boy, Boy. Oke, luar biasa sekali untuk Kak Reza. Terima kasih sekali. Semoga hari ini bermanfaat atau tidak, bisa memberikan penambahan pengetahuan atau tidak, tergantung dari kita. Penggunaan teknologi, penggunaan sosial media, semuanya tergantung dari diri kita. Nah, untuk sobat-sobat Public Speaking Corner, semuanya di dunia saat ini, era globalisasi, era industri 4.0 atau berubah menjadi 5.0 ya. Oke. Apapun itu, semuanya peningkatan, semuanya penyebaran, wawasan, semua sudah tersedia dalam dunia teknologi, terutama dalam gadget kita. Literasi digital ini sangat penting untuk meningkatkan wawasan kita. Kenapa bisa penting? Semua sudah tersedia. Jikalau sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kita gunakan selayaknya apa yang kita butuhkan. Tidak hanya untuk bermain-main saat ini, hanya untuk melihat story, hanya untuk update status yang nggak jelas. Lebih baik kalau kata Kak Reza tadi, kita membuat diskusi forum seperti ini, itu lebih bermanfaat katanya. Oke, terima kasih untuk Public Speaking Corner yang sudah bergabung. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Jikalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Saya Surya Aditama, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.